terakhir. Iya. Oke, ini kita fokus ingat ya, kita fokus pada pendahuluan ya, karena kita kan ini tujuan pembelajaran ini bisa semua berarti ya. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Betul. Oke. Selanjutnya abstrak. Pendahuluan. Ada lagi? Metodologi. Ada lagi? Hasil dan pasar. Kemudian kesimpulan. Semua sudah pernah membuat pendahuluan. Berarti kalau begitu ini suatu hal yang mudah buat kalian. Nah, pertanyaannya, seberapa sering Anda membuat pendahuluan pada suatu laporan atau artikel? Nah, kalau Zul, ada berapa kali? Kalau dari 10 kali ada? Mungkin ada. Ada 10 kali. Yang lebih dari 10 kali siapa? Lebih 10 kali laporan, semua lebih dari 10 kali? Oke, saya naikkan levelnya. Lebih dari 30 kali? Nggak ada ya, masih berarti rentang 10 sampai 30. Ya. Biasanya apa isi dari isi dari pendahuluan yang kalian buat? Isinya apa aja sih biasanya, Putri? Latar belakang, oke. Terus? Oke, ada latar belakang, rumusan masalah, oke, ada tujuan. Kemudian ada gap yang akan ditemukan. Jadi kita menemukan masalah ini, gapnya itu yang akan kita angkat. Oke. Nah, topik apa sih yang akan kita angkat? Nah, biasanya topik yang akan kita angkat itu yang kalian lihat apa yang kira-kira, Sarlina? Permasalahannya. Ya, permasalahan yang diangkat biasanya ada nggak triknya dari dirimu? Biasanya tentang kesulitan belajar. Tentang kesulitan belajar. Ada lagi? Ada lagi? Biasanya tentang apa yang diangkat biasanya? Nah, topik permasalahan yang akan kita angkat biasanya itu apa? Yang lagi viral ya, berarti yang up to date, yang terkini. Oke, apa lagi biasanya yang kita angkat? Topik permasalahan yang kita angkat biasanya apa lagi? Apa lagi biasanya? Berapa? Yang sering terjadi. Oke, ada lagi? Ada lagi, Juli? Dapat? Oke. Nah, biasanya yang menarik ya, yang kekinian kemudian menarik. Jadi apa yang biasanya dihadapi, kesulitan yang dihadapi saat menyusun pendahuluan ini? Biasanya apa? Mencari kata bakunya. Oke. Ya, ini adalah proses pembelajaran IPA di tingkat SMP. Oke, ini materi yang dibawakan adalah tentang pesawat sederhana. Oke. Nah, jadi nanti kalian menemukan masalah apa sih yang bisa diangkat dari proses pembelajaran ini. Jadi masing-masing nanti temukan masalahnya. Oke, seperti biasa kegiatan awal. Oke, kegiatan awal tadi sudah berdoa ya. Kemudian ini seperti pengarahan dari gurunya. Ini masih kegiatan awal ya. Nah, ini selanjutnya ini gurunya memutarkan sebuah materi tentang pesawat sederhana. Jadi Gimana ya Pak? Kalau dari saya kurangnya motivasi untuk siswa Pak. Dari videonya, dari permasalahannya. berarti yang mau diangkat adalah tentang motivasi siswanya. Oke, Sarlina. Menurut saya Pak, saya kayak pembelajaran itu kayak lebih berpacu ke siswa, jadi gurunya kurang aktif gitu Pak. Gurunya kurang aktif. kurang kurang
Jadi gurunya kurang komunikatif ya. Oke. Terus? Kalau saya pakai hambatan hambatan dalam proses pembelajaran. Ya, berarti faktor-faktor apa saja dalam proses pembelajaran? Oke. Kerjakan dalam waktu 30 menit. Anda membuat pendahuluan. Oke, silakan diskusikan topiknya apa yang mau diangkat, silakan dipilih sesuai yang di video tadi juga boleh. Kalian bisa diskusikan. Oke, 30 menit dimulai dari sekarang. Ayo diangkat. Mau dari video atau topik sendiri? Topik sendiri apa itu yang mau diangkat? Apa? Air limbah tahu. Oke, mau by riset atau studi literatur? Studi literatur. Oke. Ini kira-kira dari topik yang mau diambil permasalahannya dari video tadi atau di luar? Di luar, tentang apa yang mau diambil? Dalam pembelajaran biologi. Oke. Akan. Ini yang mau diangkat topiknya apa nih? Udah dapat? Capaian hasil belajar tadi. Capaian hasil belajar. Oke. Berarti sebabnya apa dulu tapi yang mau diangkat? Kan itu yang mau dituju ya. Apa kira-kira variabel pendukungnya? Kalau capaian itu biasanya Kan ada hasil belajar. ya hasil belajar, Hasil kemudian belajar itu kan kognitif ya. Bisa sikap juga di luar kognitif. Bisa proses pembelajarannya apa biasanya? proses, maksudnya capaian proses pembelajaran gitu. Ya apa capaiannya gitu. Mau secara kognitif kah? Atau tadi kemampuan konsep juga boleh. Pemahaman konsep. Kemudian ada kemampuan berpikir. Ya yang mana gitu yang mau diangkat gitu. Satu aja sudah bisa. Yang mana namanya? Pemahaman konsep. Pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep langsung spesifik materinya. Pemahaman konsep apa? Kalau capaian hasil belajar itu di awal kan apa itu pretest, apa itu post test, kemudian modelnya gimana? Bisa? Bisa. Buat dia. Ini tetap capaian hasil belajar. Yang pertama kan cakupan luas dulu. Cakupan luas. 30 menit berakhir. Oke, kira-kira siapa yang sudah selesai? Masih belum ya? Masih setengah perjalanan. Oke. Nah, dalam proses yang kalian lakukan, kira-kira ada hal temuan apa yang kalian alami, kesulitan apa yang kalian alami, dan kira-kira ada trik apa yang bisa mempermudah dalam menyusun pendahuluan. Oke, dari sini dulu kira-kira. Ya, jadi ini kami menemukan kesulitan Pak dari menentukan yang cakupan luas ke cakupan khususnya itu turunnya bagaimana itu susah Pak. Oke. Ya, jadi dari umum ke Kesulitan. khusus itu ya Kesulitannya ya. Ya. Oke, tapi untuk temuan yang untuk mempermudah Anda ada nggak tipsnya atau triknya? Ditulis untuk catatan jadi seperti idenya Pak, ide umum kayak apa? Gagasan pokoknya dulu ditulis. Gagasan pokoknya Ya. dulu. Pak, kita menentukan ini paragraf yang umumnya
Paragraf yang umumnya. Karena banyak itu pro sama kontra, kita lihat referensi dari jurnal-jurnal. Pak, ada pro dan kontranya yang Jadi diambil. mau yang mana? Mau yang mana diambil? Oke, itu mempersingkat kalimat-kalimatnya ya. Terus kita ada tips dan trik yang mempermudah Anda yang bisa dibagi ke rekannya. Mungkin pakai aplikasi untuk singkat kalimatnya pakai aplikasi. Pakai Paraphrase, oke, di pakai aplikasi ya. Di yang pilih Zul tadi, yang Zul tadi apa tadi Zul? Pengaruh model pembelajaran Oke, model pembelajaran. terhadap pemahaman konsep siswa pada materi pesawat sederhana. Oke, model pembelajarannya yang diangkat, kemudian pemahaman konsep, kemudian Materi pesawat sederhana. oke, materi pesawat sederhana. Oke, baik. Nah, model pembelajaran inilah yang secara spesifik supaya cakupan tidak luas. Oke, karena tidak selesai, ini saya beri waktu tugas tambahan Anda selama 1 minggu ke depan ini untuk diselesaikan. Baik, terima kasih semuanya. Terus berdiskusi ketika ada kendala-kendala, bisa saling berdiskusi untuk mempermudah Anda dalam menyusun pendahuluan. Demikian, selamat siang. Siapa? Oke, baik. Selamat pagi, ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran untuk Open Class Plus kedua kali ini. Dalam refleksi kali ini, saya melihat sih mahasiswa masih ada kesulitan ya atau kebingungan dalam menentukan masalah gitu. Ada beberapa mahasiswa tadi kesulitan menentukan masalah gitu. Itu belum mulai menyusunnya gitu. Dalam menyusunnya juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam menyusun kalimat-kalimat paragraf-paragrafnya. Kalau tadi dari hasil pengamatan saya ya Pak, dari jawab pertama yang saya buat dari sebelah kanan ya, yang anggotanya konsisten empat orang anggotanya. Lalu saya kan sudah melihat yang mereka diskusikan itu apa gitu kan. Begini, ketika mereka juga bisa melihat satu case pun dari video yang mereka lihat gitu, mereka belum langsung otomatis bisa tahu yang mana topik dan bagaimana menuliskan topik itu masuk ke paragraf pertama gitu, paragraf kedua gitu. Jadi kesulitan mereka itu di situ. Tuh, kenapa? Kalau misalnya mereka mau masuk capaian hasil belajar, mungkin untuk pendidikan di sekolah nggak perlu dibahas itu kan gitu kan. Tapi kalau masuk ke mutu sekolah itu sudah yang harusnya diobservasi itu sekolahnya, bukan hasil belajar gitu kan. Jadi itu terlalu luas. Harusnya kan mereka langsung masuk ke mata pelajaran gitu kan. Misalnya seperti contoh tadi yang dikasihkan langsung ke mata pelajaran biologi gitu kan. Harusnya mereka langsung masuk ke metode belajar yang mereka pakai gitu kan. Tapi ini justru membahas sekolah dulu, mutu malah sistem nasional kan ini yang mereka bahas. Jadi itu yang saya lihat dari kelompok 2. Kalau saya sih ya memang mereka masih kurang paham ya, kurang bisa mengembangkan gitu. Sama tadi kayak kata Ziva, dilihat gambarnya udah itu aja yang dibahas. Tapi ya sampai sekarang ini udah bisa dimulai. Dan mungkin ke depan saya akan tingkatkan untuk literasinya juga. Oke, kolaborasinya sudah tadi ya dipertahankan ketika sudah gitu ya. Oke, terima kasih atas masukannya. Ini akan saya redesign untuk peningkatan kualitas lebih jauh. Oke, terima kasih ibu sekalian dan selamat siang.